Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Gurjana, perwakilan dari PGSD 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan pembelajaran IPA SD. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran IPA SD dari segi produk, proses, dan sifat ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu natural science. Secara singkat disebut science. IPA secara harfiah diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA juga dipandang sebagai cerminan dari hubungan antara produk pengetahuan, metode ilmiah, serta nilai sikap yang terkandung dalam proses pencariannya. IPA sejatinya merupakan proses penemuan pengetahuan dan sikap ilmiah, sehingga bukan hanya kumpulan pengetahuan yang merupakan produk dari kegiatan ilmiah. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama, IPA sebagai produk, yaitu kumpulan hasil kegiatan empirik analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan, memahami alam serta berbagai fenomena di dalamnya. Yang kedua yaitu IPA sebagai proses. Dalam hal ini adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Yang ketiga yaitu IPA sebagai sifat ilmiah, merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari atau mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis dan selanjutnya yaitu 9 aspek sikap ilmiah yang dikembangkan pada anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Yang kedua yaitu sikap ingin tahu. Yang ketiga yaitu sikap kerjasama. Yang ketiga yaitu sikap tidak putus asa. Yang keempat yaitu sikap terbuka untuk menerima. Yang kelima yaitu sikap mawas diri. Yang keenam yaitu sikap tanggung jawab. Yang ketujuh yaitu sikap berpikir bebas. Yang kedelapan yaitu sikap kedisiplinan diri. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Yang pertama, bahwa sains sangat bermanfaat bagi. Yang kedua yaitu sains merupakan suatu mata pelajaran untuk berpikir kritis bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu bila sains diajarkan melalui percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak, maka sains tidaklah sebuah mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. Yang keempat yaitu mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar, yaitu diarahkan dapat mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep. Menurut Priyanto Laksmin, pendidikan IPA di sekolah dasar mempunyai tujuan, yaitu 1. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia dan bagaimana bersikap. Yang kedua yaitu menanamkan sikap hidup ilmiah. Yang ketiga yaitu memberikan keterampilan untuk melakukan pengamatan. Yang keempat yaitu mendidik siswa mengetahui cara kerja serta menghargai para penemu. Yang kelima yaitu menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu rambu-rambu dan ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar,
Yang pertama yaitu rambu-rambu pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA sebagai metode pengembangan potensi siswa SD seharusnya didasarkan pada karakteristik psikologis anak, memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dan membongkar misteri, seluk-beluk dan teka-teki fenomena alam di sekitar dirinya, mengembangkan potensi sintetis yang terdapat dalam dirinya, memperbaiki konsepsi mereka yang masih keliru tentang fenomena alam, sambil membekali keterampilan dan membangun konsep-konsep baru yang dikuasainya. Selain itu, penilaian dalam pengajaran sains harus dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau asesmen yang adil, profesional, transparan, dan komprehensif bagi setiap aspek proses hasil belajar. Pembelajaran IPA akan berlangsung efektif jika kegiatan belajar mengajarnya mampu mencitrakan kepada siswa bahwa kelas adalah tempat untuk bermain aman dari segala bentuk ancaman dan hambatan psikologis, serta memfasilitasi siswa untuk secara lugas mengemukakan dan mencoba ide-idenya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu pengetahuan alam di SD. Ruang lingkup bahkan kajian IPA di SD secara umum meliputi dua aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. A. Kerja ilmiah. Menurut Effendi dan Malihan, pendidikan IPA menekankan pada pemberian belajar langsung. Dalam belajar IPA, siswa dapat mengembangkan jumlah keterampilan proses dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang dirinya dan alam sekitar. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas, pemecahkan masalah, sikap dan nilai ilmiah. Lingkup pemahaman konsep dalam kurikulum KTSP relatif sama jika dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang sebelumnya digunakan. Secara terperinci, lingkup materi pemahaman konsep yang terdapat dalam kurikulum KTSP adalah: yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses hidupnya, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang kedua yaitu benda atau materi mati. Benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang ketiga yaitu energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, serta pesawat sederhana. Yang keempat yaitu bumi dan alam semesta, meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Yang kelima yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, merupakan penerapan konsep sains dan saling berkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui bantuan suatu karya teknologi sederhana termasuk merancang dan membuat. Dengan demikian, dalam melaksanakan pembelajaran IPA, kedua aspek tersebut saling berhubungan. Aspek kerja ilmiah diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau penemuan konsep IPA. Menurut Hardy dan Flair, 1996, ada 7 ruang lingkup pemahaman IPA dalam perspektif yang lebih luas, yaitu IPA sebagai kumpulan pengetahuan. Kedua, IPA sebagai suatu proses penelusuran. Ketiga, IPA sebagai kumpulan nilai. Keempat, yaitu IPA sebagai cara untuk mengenal dunia. Yang kelima, yaitu IPA sebagai
institusi sosial. Yang keenam, IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. IPA atau sains di SD diberikan sebagai mata pelajaran sejak kelas 3 SD, sedangkan kelas 1 dan 2 tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi diajarkan secara sistematis. Karena di dalam penelitian ini yang dikaji bahan mata pelajaran kelas 4, maka di bawah ini konsep-konsep pengembangan pengetahuan IPA atau sains di kelas 4 semester 1 dan 2 antara lain, yaitu gaya dan gerak benda, yang kedua yaitu energi dan kegunaannya, yang ketiga yaitu kenampakan permukaan bumi dan benda langit, yang keempat yaitu perubahan lingkungan, yang kelima yaitu sumber daya alam. Konsep dan kegiatan pendidikan IPA atau sains di sekolah dasar merupakan pengenalan konsep dasar kegiatan IPA. Keseluruhan konsep tersebut merupakan konsep baru dan berfungsi sebagai persyaratan pendukung maupun sebagai dasar bahkan kajian IPA di pendidikan menengah. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai hakikat dan pembelajaran IPA di SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.